Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah umum Literasi Digital dan Kemanusiaan. Pada sesi ini kita akan membahas terkait Artificial Intelligence atau AI atau yang sering kita dengar sebagai kecerdasan buatan. Mungkin yang terlintas pada benak Anda terkait artificial intelligence atau kecerdasan buatan mungkin yang biasanya terlintas itu adalah sebuah robot ya. Robot atau mesin yang bisa berbicara, bekerja secara mandiri tanpa intervensi dari manusia. Nah, sekilas ya emang itu untuk artificial intelligence ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam terkait itu nanti kita akan bahas ya beberapa hal di dalamnya ya, terkait apa itu definisi dari artificial intelligence, terus sejarah munculnya artificial intelligence sampai yang saat ini yang kita lihat, terus beberapa domain area dari artificial intelligence, terus konsep kinerjanya, terus pendekatan-pendekatan yang digunakan, terus implementasi pada beberapa bidang yang ada di lingkungan kita, dan beberapa kasus untuk kita praktekkan ya untuk terkait artificial intelligence ini. Untuk definisinya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini merupakan sebuah mesin yang mampu belajar dari sebuah pengalaman dan bisa menyesuaikan diri dengan inputan baru atau data baru dan kemudian bisa melakukan tugas seperti halnya apa yang dikerjakan oleh manusia. Dan oleh seorang peneliti yaitu John McCarthy, ya, dia adalah bapaknya AI, seorang peneliti yang menemukan AI. Jadi AI ini didefinisikan oleh beliau yaitu sebuah cara ya untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesainnya agar dapat menerapkan perilaku manusia. Definisi lain dari kecerdasan buatan ini diambil dari 4 sudut pandang, yaitu sudut pandang kecerdasan, yang mana di situ kecerdasan buatan ini akan membuat mesin menjadi cerdas ya. Ini sesuai dengan kata dasarnya yaitu cerdas, yang mana ketika sebuah mesin diberikan sebuah algoritma atau sebuah kecerdasan di situ, maka dia akan menjadi sebuah mesin yang cerdas. Yang mana dalam ini cerdas berarti dia bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, sudut pandang penelitian. Ya, jadi kecerdasan buatan ini adalah sebuah studi ya, sebuah studi atau sebuah eksperimen yang mana di dalamnya mempelajari bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Ya, jadi di sini kita akan belajar apa yang dikerjakan manusia dan kemudian kita duplikasi atau kita ajarkan apa yang dikerjakan oleh manusia itu ke dalam sebuah mesin atau ke komputer sehingga dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebaik apa yang dikerjakan oleh manusia. Nah, dari sudut pandang bisnis, untuk kecerdasan buatan ini adalah sebuah kumpulan dari beberapa peralatan yang sangat powerful dan
tentunya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bisnis. Nah, powerful di sini dalam arti dia di dalamnya sudah diberikan kecerdasan buatan sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan pada bisnis. Yang keempat, sudut pandang pemrograman. Jadi kecerdasan buatan ini meliputi sebuah studi tentang bagaimana kita memprogram sebuah mesin atau komputer. Nah, bisa menggunakan pemrograman secara simbolik, yang mana di dalamnya kita akan membuat mesin itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan atau membuat sebuah proses pencarian. Nah, sekarang apa tujuan daripada AI itu sendiri? Ya tentunya karena AI itu nantinya diimplementasikan atau dimasukkan ke dalam sebuah mesin, ya maka tujuan utamanya adalah ingin menjadikan mesin itu menjadi lebih pintar. Yang tadinya mesin itu tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya tergantung dari intervensi manusia, nah, maka dengan adanya AI ini mesin itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia secara otomatis tanpa intervensi dari campur tangan dari manusia. Tujuan yang kedua adalah memahami apa itu kecerdasan. Jadi ini adalah tujuan ilmiahnya. Jadi kita akan mempelajari apa-apa yang dikerjakan oleh manusia sehingga nantinya bisa dimasukkan ke dalam mesin untuk menjadikan mesin itu menjadi cerdas. Nah, yang ketiga adalah membuat mesin lebih bermanfaat. Nah, yang tadinya mesin itu hanya barang mati yang mana dia bisa hidup karena campur tangan manusia atau dalam ini sebagai manusia sebagai operatornya, maka dengan keberadaan mesin yang disertai dengan AI, dia akan lebih bermanfaat. Nah, jadi ketika ada sebuah perubahan baru, dia akan beradaptasi dan akan mengerjakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang saat itu. Nah, sehingga mesin itu akan lebih bermanfaat di saat itu juga tanpa campur tangan manusia. Nah, selanjutnya untuk sejarah AI, Artificial Intelligence itu tersusun dari salah satu katanya adalah intelligence, di mana dia berasal dari bahasa Latin yaitu intelligio, yang berarti saya paham. Dasar dari intelligence inilah kemampuan untuk memahami dan kemampuan untuk melakukan sebuah aksi. Nah, beberapa peneliti sudah melakukan beberapa pengusulan model ya, yang mana dimulai dari peneliti McMulloch dan Pitts. Dia mengusulkan sebuah model matematis yang bernama perseptron dari neuron di dalam otak. Dijelaskan oleh Alan Turing ya pada tahun 1950. Dia menciptakan sebuah mesin Turing dan mempunyai anggapan ya, bahwa jika sebuah mesin itu dapat melakukan atau dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, dan kita dapat menganggapnya mesin itu adalah sebuah mesin yang cerdas.
Selanjutnya pada akhir 1955, peneliti Newell dan Simon dia mengembangkan sebuah teori logik ya, atau di sini dengan istilah the logic theories, yaitu sebuah program EE yang pertama. Program yang dibangun oleh peneliti tersebut ini berdampak besar dan menjadi sebuah batu loncatan yang penting dalam pengembangan bidang AI. Pada tahun 1956, John McCarthy ini yang mana dianggap sebagai bapak AI. Saat itu dia mengusulkan sebuah definisi dari AI, yaitu AI itu merupakan sebuah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia. Dan pada tahun 1960 hingga 1970 ini muncul berbagai diskusi ya, bagaimana komputer ini dapat meniru detail mungkin pada kemampuan otak manusia, di mana saat itu beberapa diskusi itu dapat diguraikan sebagai classical AI. Nah, kalau kita lihat perkembangan program dari AI ya, yang mana dia berkembang dari tahun 1952 sampai 1969, yang mana dikembangkan programnya oleh beberapa peneliti. Yang pertama yang kita sebut tadi, peneliti Newell dan Simon, dia membuat sebuah program yang namanya adalah program General Problem Solver. Yang mana program ini digunakan untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Dan oleh peneliti selanjutnya yaitu McCarthy, dia membuat sebuah bahasa pemrograman Lisp yang digunakan sampai sekarang. Terus dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya yaitu pada 1959 dia membuat sebuah program AI dengan nama Geometry Theorem Prover. Dan selanjutnya lagi program yang mampu menyelesaikan masalah integral, dan yang terakhir adalah program yang dapat menyelesaikan analogi geometris. Ini adalah beberapa program ya yang mana dia dikembangkan dalam mendukung pengembangan artificial intelligence. Nah, selanjutnya adalah konsep dari artificial intelligence. Ini ada 4, yaitu thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Nah, bagaimana kita membuat sebuah AI yang dapat berpikir dan bertindak seperti halnya manusia, dan AI yang berpikir dan bertindak secara rasional. AI ini tersusun atas dua bagian utama ya. Yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base. Bagian ini berisi sebuah fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Dan yang kedua adalah bagian motor inferensi atau inference engine, di mana dia memiliki sebuah kemampuan untuk menarik kesimpulan yang berdasarkan dari pengalaman yang ada. Ini ada perbedaan antara artificial intelligence dan komputasi konvensional. Perbedaan ini dipandang dari beberapa dimensi ya. Dari dimensi pemrosesan, yang mana di sisi AI ini pemrosesan yang ada ini mengandung sebuah konsep-konsep yang berupa simbolik ya. Kalau pemrograman konvensional ini pemrosesannya berupa algoritmik. Terus sifat inputnya ya. Jadi artificial intelligence ini bisa tidak lengkap ya.
dan pemrograman konvensional ini harus lengkap. Terus pencariannya di sini kebanyakan di AI ini bersifat heuristik. Kalau di pemrograman konvensional ini biasanya didasarkan pada sebuah algoritma. Nah, untuk AI ini fokus pada pengetahuannya, dan untuk pemrograman konvensional ini berfokus pada data dan informasi. Dan strukturnya ini beberapa kontrol ini terpisah dari pengetahuan, sedangkan di pemrograman konvensional ini kontrol ini terintegrasi dengan informasi. Dan selanjutnya di dimensi sifat outputnya di AI ini bersifat kuantitatif, sedangkan di pemrograman konvensional ini bersifat kualitatif. Dan pada pemeliharaan dan update-nya ini AI ini relatif mudah, dan di pemrograman konvensional ini relatif sulit. Dan kemampuan penalarannya pada AI ini ada, dan di pemrograman konvensional ini tidak ada. Ini beberapa dimensi ya yang membedakan antara AI dengan komputasi konvensional. Nah, untuk pendekatan AI ini ada beberapa ya jenisnya. Yang pertama adalah strong AI atau artificial intelligence kuat, di mana seakan-akan ya. Jadi kecerdasan buatan yang ada di komputer ini memang tidak benar-benar bisa berpikir dan memecahkan masalah, namun bisa berperilaku seakan-akan ia memiliki kecerdasan. Selanjutnya pendekatan AI jenis Applied Artificial Intelligence atau AI terapan, yang mana pendekatan ini penerapan dari strong AI yang diterapkan secara komersial ya. Jadi sistem yang dihasilkan adalah sebuah sistem cerdas tentunya, yang mana dia akan bisa diimplementasikan atau diterapkan secara komersil. Ya, sebagai contoh, yaitu sistem keamanan yang diterapkan dalam sebuah gedung, yang mana sistem keamanan ini akan mengenali wajah orang yang mana-mana yang boleh memasuki sebuah gedung ya. Selanjutnya adalah cognitive artificial intelligence. Ya, jadi pendekatan ini akan memandang sebuah komputer itu adalah sebagai alat untuk mengetes teori tentang bagaimana otak manusia itu bekerja. Ya, sebagai contoh, teori tentang bagaimana cara kita mengenali wajah dan benda-benda lainnya, atau bagaimana kita memecahkan sebuah masalah yang masih abstrak. Selanjutnya untuk domain area AI, ya, jadi artificial intelligence ini tersusun dari beberapa gabungan ya, dari beberapa disiplin ilmu. Ya, yang pertama bisa dari bidang filosofi atau cognitive science. Terus yang kedua bisa dari disiplin matematik, terus disiplin psikologi, dan bisa dari disiplin computer science. Nah, dari beberapa disiplin itu, itu bisa membentuk sebuah sistem kecerdasan buatan yang mana nanti akan menghasilkan beberapa cabang-cabang ilmu. Ya, contohnya di sini ada cabang ilmu yang mempelajari tentang sistem pakar, terus mempelajari tentang computer vision, terus mempelajari tentang natural language processing, terus mempelajari tentang robotik, permainan game, dan teorem proving. Ya, cabang bina ilmu dari artificial intelligence yang pertama yaitu sistem pakar,
di mana bidang ilmu ini digunakan untuk membangun sebuah sistem atau sebuah komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah, ya, dan menggunakan penalaran dengan niru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh seorang pakar. Ada 3 komponen utama dari sistem pakar. Ya, komponen pertama yaitu basis pengetahuan. Ya, cabang ilmu EE selanjutnya adalah computer vision. Jadi cabang ilmu ini erat kaitannya dengan pembangunan sebuah arti atau makna dari sebuah image atau gambar atau bahkan video yang mana itu ke objek secara fisik. Jadi proses yang ada di dalamnya ini terkait proses akuisisi atau pengambilan data, dalam ini adalah pengambilan gambar, terus pemrosesan image yang mana bisa berupa pre-processing dan selanjutnya adalah bisa berupa ekstraksi fitur untuk memperoleh karakteristik dari image yang nantinya akan dianalisis. Terus selanjutnya adalah proses analisis. Ini akan menganalisis karakteristik yang didapatkan dari fitur-fitur yang diperoleh dari proses ekstraksi. Yang selanjutnya adalah interpretasi. Jadi dalam beberapa proses yang di dalamnya itu pastinya menggunakan beberapa metode, ya. Metode untuk membangun sebuah image processing dari computer vision. Nah, implementasinya untuk computer vision ini misalkan aja pada sistem deteksi kriminal, ya, di mana dia akan mendeteksi beberapa orang yang terindikasi seorang kriminal dan dia akan di blacklist, ya, atau yang masuk dalam sebuah blacklist. Nah, kalau dilihat di gambar, ya, jadi image akuisisi atau proses pengambilan image ini menggunakan sebuah alat yang mana di situ menggunakan kamera CCTV untuk menangkap sebuah gambar atau video yang nantinya di-capture berupa gambar yang nantinya dia akan di pre-proses dan selanjutnya akan diekstraksi fiturnya untuk mendapatkan karakteristik dari gambar yang ditangkap. Dan selanjutnya akan dianalisis oleh algoritma yang kita bangun untuk mendeteksi. Dan dalam ini adalah algoritma yang sudah berupa AI, ya, itu yang ada di dalam server, AI recognition server. Itu akan dikenali apakah orang yang ditangkap gambarnya itu masuk dalam blacklist atau tidak. Nah, jika dia masuk dalam sebuah list blacklist, nah dia akan sistem akan menyalakan sebuah alarm, ya, atau pesan atau notifikasi bahwa seseorang atau yang gambar yang tertangkap oleh kamera itu berupa kriminal. Cabang ilmu AI selanjutnya adalah NLP, ya, atau kita sebut sebagai Natural Language Processing, di mana NLP ini mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian rupa sehingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Biasanya bahasa alami ini berupa teks, ya, teks yang diinputkan oleh user dan kemudian komputer ini menerjemahkan apa yang diinputkan oleh user dan merespon apa yang diinputkan oleh user berupa bahasa alami juga. Penerapannya misalkan pada
sistem automasi online assistant. Nah, di mana di sini adalah sebuah asisten otomatis ya, yang mana suatu user yang mengunjungi sebuah layanan dalam bentuk web atau portal atau sebuah aplikasi yang mana dia akan bertanya langsung ke asisten virtual, yaitu sebuah komputer, dan komputer akan meresponnya dengan menjawab apa yang ditanyakan oleh si user. Dalam ini inputannya adalah berupa teks. Nah, contoh selanjutnya adalah di sistem deteksi email spam. Jadi beberapa email yang masuk ke dalam akun user di sini akan difilter ya, difilter mana yang spam, mana yang tidak spam. Yang spam akan masuk ke dalam folder spam secara otomatis, dan email yang tidak spam akan masuk ke dalam kotak masuk atau inbox dari akun si user. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya ya tadi ya, input yang berupa bahasa alami tadi atau bahasa natural tadi yang berupa teks tadi akan diterjemahkan oleh komputer ya, dengan beberapa proses yang ada di dalamnya, terus dianalisis dan identifikasi apa yang tertulis di bahasa alami tersebut, dan kemudian komputer tersebut akan merespon ya. Tentunya merespon ini di dalamnya ada sebuah metode atau algoritma AI yang digunakan untuk merespon apa yang diinputkan oleh user. Ya, cabang ilmu AI selanjutnya adalah robotika dan sistem navigasi. Jadi cabang ilmu ini mempelajari bagaimana kita merancang robot ya, yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia, bahkan yang nantinya bisa menggantikan fungsi manusia. Robot ini mampu melakukan beberapa tugas ya, dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi untuk melakukan hal tersebut, maka robot ini akan dilengkapi beberapa sensor ya, sensor untuk mengenali lingkungan sekitarnya, dan dilengkapi dengan aktuator untuk melakukan tugasnya ya, seperti lengan, roda, kaki, dan lain-lain. Nah, untuk implementasinya ada beberapa ya. Sebagai contoh, teknologi robot ini digunakan untuk sebagai parkir otomatis ya. Jadi dalam sebuah mobil itu akan ditambahkan sebuah fitur robot ya, yang mana robot ini diberikan kecerdasan buatan, yang mana dia akan melakukan pekerjaan parkir ya, situ. Contohnya penggunaan robot pada operasi bedah, di mana di sini robot akan menggantikan pekerjaan dokter untuk melakukan operasi bedah. Nah, dari beberapa atau dua contoh tersebut, pastinya kita harus memahami untuk melakukan suatu pekerjaan, robot tersebut tentunya akan terlebih dahulu mengenali lingkungan yang di sekitarnya. Nah, sebagai contoh, parkir ya. Untuk mengenali sekitarnya, tentunya robot butuh sebuah sensor ya. Sebagai contoh di situ untuk parkir biasanya robot menggunakan kamera sebagai sensor. Robot akan menangkap lingkungan sekitarnya dengan merekam
keadaan sekitarnya berupa video atau image yang kemudian dia akan memproses image tersebut untuk mendapatkan keadaan lingkungan sekitarnya. Bagaimana apa itu keadaan ya, seperti apakah di belakangnya ada mobil, apakah berapa jarak dia berdekatan dengan benda di sekitarnya, apakah dia sudah masuk dalam garis parkir. Nah, itu dikenali melalui tangkapan image yang didapatkan dari kamera. Nah, sensor di dalam mobil itu sebagai penangkap image untuk mengenali keadaan sekitar, dan aktuator di sini untuk menggerakkan. Nah, berarti aktuatornya ini berupa lengan-lengan yang menggerakkan ini apa namanya, setirnya ya. Nah, jadi dia akan otomatis menggerakkan setir untuk menyesuaikan parkir di tempat parkir ya. Itu juga di penggunaan pada operasi bedah ya. Nah, di situ agar dia bisa melihat objek yang dijadikan operasi pembedahan, ya dia harus bisa melihat. Nah, bagaimana dia melihat? Ya, dia menggunakan kamera di situ. Nah, dari kamera yang difungsikan sebagai sensor, dia akan menangkap image dan diterjemahkan, dan kemudian dia bisa tahu area-area mana yang akan dibedah di situ. Nah, robot-robot yang menggunakan kamera sebagai sensornya ini biasanya disebut sebagai robot vision ya, atau machine vision, yang mana dia menerapkan teknologi computer vision untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Ya, karena dia sebagai robot vision, tentunya proses-proses yang ada di dalamnya akan menggunakan proses-proses yang tadinya kita bahas di computer vision. Ya, sebagai contoh, image acquisition yang didapat, yang mana dia akan mengcapture image dari kamera, terus preproses, ya, di mana dia akan menghilangkan beberapa, misalkan biasanya kan image kalau di capture kan ada beberapa cacat atau yang kita sebut sebagai noise. Nah, itu akan di processing atau dibersihkan, terus di ekstrak ya, dimana dia akan mendapatkan beberapa karakteristik fitur yang nantinya sebagai karakteristik yang digunakan sebagai pengenalan objeknya. Terus setelah itu interpretasi ya, jadi dari fitur tersebut yang hasil dari ekstraksi akan diinterpretasikan dan dimengerti oleh komputer, sehingga komputer akan menggerakkan servo. Servo ini adalah sebuah motor untuk mengontrol ya, yang menggerakkan posisi dari robot tersebut. Ya, sebagai contoh lengan robot ya, yang mana lengan tersebut digerakkan menggunakan motor, dalam hal ini adalah servo, motor servo. Nah, kalau dalam parkir otomatis, dia akan menggerakkan, motor tersebut akan menggerakkan setir ya, apakah dia ke posisi X atau ke posisi Y. Kalau dalam robot ya dia juga menggerakkan lengan melalui motor servonya, apakah dia bergerak ke kanan atau ke kiri, tentunya menggunakan ukuran X, Y position. Cabang EE selanjutnya adalah game playing atau permainan game. Nah, game playing ini merupakan bidang EE yang sangat populer, yang mana bidang ini berupa permainan antara manusia melawan mesin yang memiliki intelektual untuk berpikir. Nah, dengan adanya AI ini, komputer
yang ada pada game ini dapat bereaksi ya dan menjawab tindakan-tindakan yang diberikan oleh lawan mainnya. Ya, sebagai contoh pada game .A, ya tentunya teman-teman di sini banyak ya yang atau pernah ya atau mungkin minimal pernah melihat ya, game .A. Ya, ini adalah game yang sangat populer di mana user bisa membuat karakter sendiri ya. Dan demikian juga sebagai lawan user atau dalam ini komputer, dia juga bisa membuat sebuah karakter sendiri untuk melawan user ya. Ya tentunya dengan AI ini beberapa hal atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh user akan direspon oleh komputer sebagai lawannya ya. Ya bisa jadi user yang memainkan bisa jadi kalah dengan lawannya yaitu komputer. Karena komputer ini mempelajari apa yang dilakukan oleh user itu dalam permainan tersebut. Dan itu ada beberapa hal ya cabang ilmu dari AI. Nah, tentunya beberapa cabang ilmu tersebut akan diimplementasikan ya pada kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya teknologi AI di bidang medis ya seperti yang kita singgung di slide sebelumnya, ini digunakan untuk melakukan operasi, meningkatkan efek pengobatan dan sebagainya. Terus dalam jurnalisme ini juga dipakai ya, terus dalam perbaikan mobil ya dengan menggunakan teknologi augmented reality. Terus AI juga digunakan untuk mendukung proses perekrutan karyawan, di mana dia akan mengalih beberapa karyawan yang potensial untuk direkrut. Tentunya dia sudah dilengkapi ya dengan kecerdasan-kecerdasan di dalamnya. Ya tentunya mirip dengan seorang karyawan yang ditugasi untuk merekrut karyawan baru. Terus implementasi lainnya adalah pada layanan untuk meningkatkan kepuasan pada layanan pelanggan, ya, di mana di sini diwujudkan dalam bentuk asisten virtual ya atau chatbot. Ini menggunakan cabang ilmu NLP ya di situ ya. Di mana asisten virtual ini akan mengenali apa yang ditanyakan oleh pelanggan ya melalui teks ya atau chat yang di dalamnya dan kemudian komputer ini akan menjawab apa yang ditanyakan oleh pelanggannya. Nah, dalam bidang medis ya tadi kita singgung sebelumnya sebagai contoh implementasinya ini pengecekan reservasi ya. Pengecekan reservasi, konsultasi pasien, catatan konsultasi ini digunakan untuk kemudahan penggunaan oleh pasien. Contoh lainnya ya sebagai contoh operasi dengan menggunakan robot, perawat virtual. Ya, jadi pasien akan didampingi oleh komputer yang ada di sampingnya. Nah, ketika dia mengalami keluhan atau apa, dia bisa berbicara secara langsung secara virtual dengan komputer yang di sampingnya. Terus penciptaan obat baru. Nah, di sini biasanya diberikan input beberapa penyakit yang mungkin disinyalir sebagai penyakit baru atau penyakit yang udah ada. Nah, sehingga AI ini akan mengenali beberapa obat yang potensial yang dapat digunakan sebagai obat baru. Terus deteksi dini penyakit kanker ini juga bisa dilakukan oleh AI dengan
dia mempelajari beberapa gejala ya, gejala yang dialami atau dirasakan oleh pasien, ya, sehingga dia akan memberikan respon atau memberikan notif ya untuk mendeteksi keberadaan penyakit kanker. Selanjutnya pemantauan kesehatan, ya biasanya di sini dimengertikan pada rumah-rumah ya. Ya, misal rumah yang menerapkan EE untuk bidang medis untuk pemantauan kesehatan, dia bisa memantau kondisi kesehatan penghuni yang ada di suatu rumah. Nah, pada bidang jurnalisme, misalkan saya di sini sebagai reporter robot ya. Nah, di sini robot akan difungsikan sebagai reporter, tentunya dia akan menanyakan atau bertindak sebagai reporter ini ya, petugas reporter ya itu ya. Penerapan AI selanjutnya dari bidang otomotif. Ya, sebagai contoh di gambar ya, itu dengan AI ini dan beberapa perangkat lainnya, ini seorang kepala teknis ini dapat membantu ya, membantu teknisi yang di bengkel dalam melakukan sebuah perbaikan mobil ya di situ. Walaupun kepala teknisi ini tidak berada di tempat, ya, dia dapat membantu teknisi yang di bengkel tersebut untuk melakukan sebuah perbaikan. Nah, agar dia bisa melihat secara nyata, ya maka dia dilengkapi dengan headset augmented reality ya, yang mana dia akan berfungsi sebagai mata dan telinga, dan untuk untuk mendapatkan simulasi dari objek atau mesin yang diperbaiki, sehingga dia bisa memberikan instruksi untuk membantu teknisi dalam memperbaiki mobil yang sedang diperbaiki. Selanjutnya AI di bidang perekrutan karyawan. Nah, biasanya di sini teknologi AI ini digunakan untuk membantu divisi HRD untuk menawarkan kandidat potensial dan merealisasikan kegiatan pendidikan yang wajar ya. Implementasi AI selanjutnya adalah di bidang layanan pelanggan. Ya, jadi di sini AI dapat digunakan dalam layanan pelanggan yang mana dia berupa asisten virtual dan chatbot. Nah, jadi pelanggan tidak perlu datang ke karyawan yang mana dia bisa menanyakan beberapa hal di situ, tapi dia cukup ke depan komputer, yang mana di komputer tersebut dilengkapi dengan AI dan dia bisa menanyakan beberapa hal tentang apa yang dia ingin tanyakan, dan komputer yang difungsikan sebagai asisten virtual ini akan merespon apa yang ditanyakan. Begitu juga bisa berupa chatbot. Jadi di sini kita bisa berinteraksi dengan layanan pelanggan ini melalui beberapa pesan yang kita masukkan ke dalam sebuah room chat, dan AI yang ada dalamnya itu akan merespon ya apa yang ditanyakan oleh pelanggan tersebut. Nah, itu untuk implementasinya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan memperdalam atau lebih agar lebih bisa memahami AI ini, kita melakukan sebuah praktik ya. Ya, nanti kita akan mencoba membuat sebuah
image detection, ya. Kita akan menggunakan tool yaitu teachable machine, yang mana bisa diakses di link sebagaimana terlihat di slide. Nah, di image detection pada tool tersebut, ya kita akan mengenali beberapa ini ya, apa namanya, objek ya. Kalau di contoh di gambar tersebut, ya, dia akan mengenali apakah objek tersebut menggunakan masker atau tidak. Nah, beberapa image ditangkap. Nah, ada yang menggunakan masker atau tidak akan dikenali. Nah, saat orang dikenali oleh komputer dia tidak menggunakan masker, ya, maka di respon komputer dia akan memberikan respon bahwa dia tidak menggunakan masker. Nah, kalau menggunakan masker, dia akan direspon oleh komputer, dia menggunakan masker. Nah, nanti akan Anda bisa mencoba ya secara langsung ya. Jadi Anda akan mengcapture beberapa image, ya, nanti akan dibandingkan ya, apakah image tersebut dideteksi sebagai apa atau sebagai apa. Ya, nanti Anda bisa mencoba ya. Kalau di contoh ini kan apakah menggunakan masker atau tidak. Nah, mungkin nanti bisa Anda coba apakah image ini apakah wajah si A atau apakah wajah si B atau apakah wajah si C. Nah, nanti akan bisa deteksi di situ. Atau bisa juga mendeteksi apakah dia wanita atau laki-laki. Nah, itu bisa juga dideteksi. Nah, ya nanti untuk praktik ini akan saya buatkan tutorial di video selanjutnya, ya, video yang nantinya akan saya sertakan juga di media Elena. Mungkin itu aja ya dari jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan pada forum ya, nanti akan kita akan berdiskusi di situ, atau bisa melalui WA group yang dibuat oleh masing-masing dosen ya. Itu aja dari saya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.